Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI? Kembali lagi di channel YouTube GMPI Sumut Channel. Kali ini kita kedatangan salah seorang yang istimewa ini, salah seorang pengurus ya bang. Tapi ya kesibukannya tadi kan luar biasa. Kalau katanya bang hendak memetik sebuah cermai dipetik di atas genteng, yakin YouTube GMPI kali ini makin ramai karena kedatangan narasumber ganteng. Abang dah kita, Batara Abdullah Nasution SH. Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Bang Batara ini udah dari bulan puasa kita minta jadwalnya. Ini baru ya kan. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin, dan juga selamat untuk pelantikan Kades nih bang hari ini. Deli Serdang. Deli Serdang ya, yang dilaksanakan di Lubuk Pakam. Semoga menjadi pemimpin yang amanah ya bang. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau cerita hukum dulu karena kebetulan Abang Batara ini merupakan salah seorang pegiat hukum dan tokoh di Sumatera Utara ini. Jadi bang, kalau cerita hukum nih kita dengar hukum itu tajamnya ke bawah, ya, ke bawah, tumpulnya ke atas gitu bang kan. Jadi sebenarnya apa sih pengertian hukum itu bang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat GMPI Sumut, terima kasih Bang Khairi udah ngundang ini. Repot-repot ya kan, bajunya couple lagi. Bang Batara payah minta waktunya itunya. Nggak, kebetulan kan tabrakan. Iya bang. Jadi banyak jadwal juga. Nggak juga. Sebenarnya hukum itu kalau kita kaji banyak pengertian ya. Iya. Apalagi kan di dalam hukum di Indonesia itu ada yang disebut lex, ada yang disebut dengan ius, ada yang disebut dengan legal. Kalau hukum sendiri itu diserap dari bahasa Arab ya sebetulnya, hukmun atau hakama, yang artinya itu seperangkat aturan gitu. Aturan itu bentuknya bisa macam-macam, bisa undang-undang, bisa peraturan pejabat itu masuk kategori peraturan desa sekalipun itu masuk kategori peraturan. Jadi hukum itu lebih kepada substansi aturannya, bukan kita bahas bentuknya. Jadi poin mengaturnya itulah yang disebut dengan hukum. Sehingga adanya batasan, adanya kewajiban, adanya larangan kan. Artinya kalau sudah ada hukum itu akan teraturlah sesuatu itu bang ya. Ya, keutopianya begitu gambaran kita. Apa yang menjadi motivasi abang nih bang? Waduh. Kenapa bang memilih hukum? Ini kan masih muda tapi udah memilih hukum gitu bang. Sebenarnya itu basically dari apa ya, dari minat masa kecil itu. Apakah bawaan hormon gitu? mungkin. Iya ya. Mungkin bawaan hormon karena almarhum ayah itu sempat kuliah tapi nggak di hukum, nggak di fakultas hukum, tapi di FISIP. Cuman nggak selesai kan kuliahnya, sebentar aja. Kemudian jadi di waktu kecil itu buku-buku orang tua itu rata-rata banyak tentang hukum. Jadi baca kan sedikit, loh kok menarik nih. Oh, jadi disitulah abang menjatuhkan pilihan harus hukum gitu ya. Tapi sempat berubah ketika SMA itu, pengennya ngambil kriminologi di Universitas Indonesia. Tinggal lagi nggak lulus. Oh iya. Berarti rezeki emang rezekinya nggak ke situ. Karena dulu SMA kan lihat film Sherlock Holmes tuh namanya, detektif itu. Iya. Kayak menarik gitu ilmu kriminologi nih kan, menarik nih. Ternyata nggak rezeki kan, jadi ambil di fakultas hukum, udah balik ke ikuti kata hati kan. Di hukum sendiri S1 dulu ada belajar kriminologi. Masuk SKS-nya bang ya? Masuk, ada mata kuliah kriminologi. Artinya walaupun tidak secara khusus, tapi umumnya ikut lah bang ya? Sikit-sikit. Iya. Jadi selama kuliah di Fakultas Hukum ataupun selama menjalankan sebagai pegiat hukum, ada suka dukanya nggak bang? Suka duka banyak ya. Dukanya itu orang sulit mengerti soal hukum ini kan, karena sudah terlanjur brainstorming media itu yang mengatakan bahwasanya ini hukum ini segala macam. Enggak, padahal jadi ada satu perspektif lah saya bawakan, itu Lawrence Friedman itu kan, dia bilang
penegakan hukum itu tergantung 3 hal. Dia ada substansi, kemudian ada struktur hukumnya, dan ada budaya hukumnya, kultur. Nah, di kita, budaya hukum kita itu masih jauh lah dari kata apa ya, bukan maju, tapi jauh dari kata layak lah. Kenapa? Karena kita masih, ya simpel aja lah, lampu merah masih banyak dilanggar gitu kan. Jadi budaya hukum kita belum tertib lah, belum seperti misalnya di Amerika yang saya kasih contoh kasus, pernah ada gugatan itu soal laundry, perusahaan laundry yang salah mengirimkan pakaian, jadi pakaian dalamnya itu hilang gitu kan, digugat sama yang bersangkutan sampai sekecil itu ya Bang? Sekecil itulah. Jadi cerita budaya, tadi Abang bilang budaya hukum kita ini berarti rendah lah Bang ya? Iya, masih artinya belum baik, yang membangun itu kan masyarakat. Apakah tak bisa diubah itu Bang? Bisa, sangat bisa. Nah, secara bagaimana itu? Sangat bisa. Yang pertama itu kan kita pemahaman soal hukum dulu lah. Jadi hal-hal kecil misalnya kayak apa fungsi pengadilan, apa fungsi pengacara, apa fungsi ini, kita minimal harus tahu gitu kan. Iya. Apalagi kita banyak ya pemuda-pemudi yang notabene masih cukuplah waktu untuk belajar ketika mereka jadi orang tua nanti sudah adalah pemahaman sedikit tentang hukum gitu. Tadi Abang cerita pemuda-pemudi gitu Bang kan. Peran pemuda dan pemudi dalam pembangunan hukum di Indonesia ini bagaimana menurut Abang? Ya, itu jadi masukan ya untuk kita semua sebenarnya kan. Jadi Indonesia itu kan diproyeksikan pemerintah itu sampai 2045 ya. Itu mengalami yang namanya Golden Age. Iya. Golden Age itu apa ya? Kayak usia emas lah kan. Iya. Di Indonesia emas. Generasi emas di Indonesia 2045. Hanya saja kalau kita tidak manfaatkan betul, nanti seperti ada penelitian dari seorang peneliti yang berjudul Limit to Growth, nama penelitiannya itu, yang ditulis oleh Guy Harrington. Dia menulis bahwasanya banyak variabel negara-negara itu terbatas untuk tumbuh karena tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada, terutama potensi sumber daya manusia kan. Di kita pemuda-pemudi ini sekarang mengalami istilahnya bonus demografi, kita melimpah, kayak usia saya, Bung Khairi ya kan, itu melimpah. Nah, apabila ini tidak dimanfaatkan dalam sektor-sektor tertentu, atau misalnya kan kita sektor hukum lah, nggak diberdayakan, maka ini akan jadi bias kognisi dia, jadi ya nggak berperan, padahal fungsinya sangat besar gitu. Contoh misalnya, kayak pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Utara khususnya kan, melakukan sosialisasi tentang penegakan hukum. Nah, itu juga bagian daripada partisipasi sebetulnya. Karena pendidikan di Indonesia itu, Indonesia itu sangat mengedepankan pendidikan. Itu tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah bukti partisipasi kita kepada negara untuk melakukan pembangunan, khususnya pembangunan hukum di Indonesia. Apalagi di Sumatera Utara kan. Jadi peran pemuda sangat penting sebenarnya. Penting. Pastinya kalau peran yang penting, abang saat ini sudahkah merasa mengambil peran itu? Ya, alhamdulillah sudah. Kita ini bergabung di GMPI, salah satu bagian daripada partisipasi kita, apalagi untuk sektor hukum. Karena hukum ini sangat lemah jika tidak dipahami oleh masyarakat secara umum gitu. Iya Bang. Kalau menurut Abang pribadi, perspektif masyarakat terhadap hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas itu bagaimana menurut Abang? Ya, memang ya di satu sisi itu apa ya namanya, kayak ya mungkin ungkapan lah ya, ungkapan memang kekecewaan ya Bang. Kekecewaan memang ada, tapi itu sifatnya oknum lah, nggak sistematik kan. Karena saya pikir ya cukup relevan lah soal hukum di Indonesia ini, cukup logis lah. Apakah menurut Abang selaku pegiat hukum di Indonesia ini masih baik-baik saja atau bagaimana Bang? Nggak seluruh sektor, ada sektor-sektor tertentu yang masih butuh perhatian lah kan. Mengingat
apa ya, kalau di istilahnya itu peluang untuk melakukan permainan gitu. Ya, permainan. Apalagi kan di undang-undang juga ada memang terkadang frasa-frasa yang sifatnya itu multitafsir ataupun bias. Sehingga tidak dimaknai sebagai hakikat hukum itu sendiri, melainkan ini ada peluang ini. Dari hal itu apakah ada usaha abang pribadi nih sebagai pegiat hukum ingin merubahnya? Ya. Karena ini kan tantangan sebagai pegiat hukum muda bang, calon lawyer ya kan? Amin. Pastinya ada jalannya itu kalau saya mungkin menempuhnya di akademik ya. Misalnya ada satu pasal yang kita anggap bermasalah gitu kan. Ya udah kita buat aja jurnalnya, penelitiannya, risetnya bagaimana, lalu apa hasilnya. Nah itu nanti kita sampaikan ke publik kan, bahwasanya memang pasal ini ada problem gitu, sehingga harus direvisi, harus diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti diperbaiki pasalnya itu. Selain tadi motivasi abang menyukai hukum tadi karena dari kecil bang ya, suka baca-baca buku yang memang tentang hukum bang kan? Apakah ada hal yang lain bang, misalnya masih perlukah terhadap orang miskin ataupun orang bawah terhadap hukum? Bagaimana itu bang? Abang apakah ingin memperjuangkan orang-orang orang-orang miskin atau orang-orang kecil ini bang dalam bidang hukum? Apakah ada tujuan ke sana? Pastinya ada, karena di kita misalnya di dalam akademik ilmu hukum itu ada belajar juga politik hukum, sehingga kita mau mengarahkan bagaimana kebijakan ini pro kepada rakyat, sehingga program-program yang ada di pemerintah itu memang bernuansa kerakyatan gitu. Nah itulah mungkin cara kita sebagai pegiat hukum untuk melakukan suatu perubahan lah, atau sifatnya ya apa ya namanya, kayak membela rakyat lah gitu. Karena gini, misalnya dalam suatu program kerja pemerintah itu kan ditetapkan melalui undang-undang ataupun peraturan-peraturan terkait. Nah itu kan harus diteliti bagaimana sih peran undang-undang ini atau peran peraturan ini dalam menaungi aspirasi dari masyarakat gitu. Sehingga kan nggak bias nanti apa yang dihasilkan oleh pemerintah ini. Iya, tadi abang mengakui hukum itu oknum ya bang yang melakukan. Kita tidak bilang semua bang ya melakukan ya, sehingga perspektif masyarakat tadi hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Apakah itu salah dari penegak hukum, oknum dari penegak hukum, atau memang dasar hukumnya yang salah bang dari pembuatan hukum itu gitu? Nah kalau itu memang perlu penelusuran yang sedikit lebih mendalam lah, karena yang saya bilang tadi soal pasal misalkan ada satu pasal misalnya dalam undang-undang tertentu lah, saya nggak sebut undang-undang ya kan, dalam undang-undang tertentu itu ada beberapa pasal yang kita sebagai pengamat hukum itu atau pegiat hukum itu melihat ini ada problem gitu. Kenapa? Karena potensi jadi tidak bernuansa kerakyatan, padahal kan esensi undang-undang itu diterbitkan kan untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Iya, untuk jatuh oknum bang ya. Oknum ya. Nah di situ nanti peran oknum itu bisa bermain gitu. Iya bang. Di dasar hukum juga. Ini kan abang sekarang pegiat nih bahasanya. Kemudian mungkin selanjutnya pakar ya bang. Allah. Amin, ya Allah. Ataupun praktisi ya bang. Calon lawyer lah ini bang. Juga di tengah masyarakat nih bang. Saya pribadi nih bang kan. Secara pemikiran nih terpikir tuh lawyer itu seakan-akan fokus kerjanya atau tupoksinya itu membela yang salah itu bang kan. Karena kan gini bang, kadang jelas-jelas bahwasanya kliennya itu bersalah, tapi lawyer itu mencoba ataupun berusaha untuk membuat pasal yang memang betul-betul rendah ataupun menghilangkan sama sekali. Itu bagaimana bang sebagai abang saat ini pegiat hukum, kan calon lawyer nih bang? Banyak itu pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini pengacara kerja bela orang yang salah. Jadi seakan-akan haram tuh uangnya. Iya, haram uangnya. Gimana itu bang? Karena abang calon lawyer nih. Gimana itu bang? Sebenarnya gini, jadi konsep advokat itu kan awalnya dari istilah Latin ya, advocatus diaboli. Apa ya advocatus diaboli itu kayak kita diutus itu untuk menguji apa? Menguji argumentasi atau tuduhan dari penguasa lah gitu. Bukan membebaskan orang yang salah. Bukan. Jadi dalam hukum itu kita mengenal istilah equality before the law. Apa itu? Misalnya kesetaraan atau kesamaan hak di hadapan hukum.
mau dia itu kita anggap ya, masyarakat anggap bersalah, Iya. dia tetap punya hak yang sama di hadapan hukum untuk dibela. Bukan berarti kita, karena prinsipnya misalnya kayak dalam hukum pidana ya, Iya, Bang. dalam hukum pidana itu biasanya orang berkas itu masih dalam tahap penyelidikan, orang udah nganggap salah ini. Iya. Ini dia udah misalnya mencuri gitu kan. Dia udah mencuri nih, salah nih. Nah, di dalam hukum pidana itu ada prinsip, ada asas yang namanya presumption of innocence. Azas praduga tak bersalah. Seseorang itu nggak boleh dianggap bersalah dulu sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tunggu prosesnya dulu. Iya, tunggu prosesnya karena ada pembuktian. Di situ nanti baru ketahuan ini benar salah atau enggak. Ini benar dia yang melakukan atau tidak. Jangan-jangan bukan. Misalnya ada banyak kasus salah tangkap gitu kan. Sehingga nanti kan jalan keluarnya di pra peradilan namanya kan. Itu untuk menetapkan sah atau tidaknya penetapan dia sebagai tersangka. Berbeda nanti misalnya kayak kasusnya money laundering lah contohnya kan, pencucian uang. Itu dia dianggap, jadi prinsipnya begini, presumption of guilty. Seseorang itu harus dianggap bersalah dulu. Kenapa? Karena supaya bisa dilakukan penyelidikan, apalagi ya, pembuktiannya, penelusuran barang bukti, penelusuran uang. Tapi itu kan dalam konteks money laundering, pencucian uang. Kenapa? Karena kan money laundering ini kalau dalam tindak kejahatan itu termasuk kategori extraordinary crime. Apa itu ya? Tindak pidana luar biasa, kejahatan luar biasa. Jadi perlakuannya juga berbeda. Makanya nggak bisa kita nganggap orang itu bersalah, karena belum tentu gitu. Misalnya lah kayak contoh, nih ada produk kan, saya ambil, saya bawa pergi, terus saya bilang mencuri, jadi ditangkap polisi lah kan, ditangkap polisi. Ternyata produk ini memang punya saya titipkan sama Bang Khairi misalnya. Saya titipkan sama Bang Khairi. Persoalannya mungkin di tempat Bang Khairi nggak ada. Jadi orang punya saya ambil aja lah, bawa pulang gitu kan. Cuma kadang gini Bang, pas setelah keputusan, pasca keputusan nih Bang, sering terjadi apapun namanya banding apa gitu ya. Banding. Seakan-akan di apa itu Bang, di proses banding itu lawyer ini ingin berusaha membebaskan. Nah, itu bagaimana itu Bang? Karena hal tersebut yang membuat perspektif masyarakat itu jelek terhadap hukum ini gitu Bang. Jadi itu kan namanya kalau dalam hukum itu dikenal dengan istilah upaya hukum. Jadi ya kita ya dalam putusan saja, misalnya dalam suatu perkara lah, sudah putus nih di pengadilan negeri, dia tetap diberi hak untuk menyatakan banding, menyatakan tidak terima lah terhadap putusan itu, karena mungkin beberapa hal, misalnya tidak cukup bukti, misalnya ada ataupun ada pasal yang berlebih gitu ya Bang ya? Ada pasal yang tidak sesuai ya, Bang? dengan penerapannya, ada beberapa ketentuan dalam prosedurnya itu tidak dilaksanakan. Nah itu kan harus jadi perhatian kita, harus sampai ke situ mindsetnya. Nggak bisa kita lihat karena ada banding maka wah ini negara kasih orang untuk bebas kan? Enggak, kita diberikan upaya hukum karena itu memang hak asasi manusia, nggak boleh dilanggar upaya hukum itu. Cuman ada juga yang kita dengar Bang, ini dengar ya Bang, kita nggak bilang ada yang berbicara ya, katanya kayak Bang Khairi banyak informannya. Cuma, ya, kadang kita sering mendengar ataupun nonton gitu Bang atau baca, katanya seakan-akan kerja lawyer itu kalau seandainya bebas sekian kontraknya, nanti kalau itu betul nggak itu Bang? Jadi kalau jadi lawyer itu kan profesi. Dia ya boleh saya analogikan itu sama dengan guru. Jadi profesi ini kan berbeda dengan pekerja. Pekerja ini kan dia dapat apa ya istilahnya, gaji ya, gaji per bulan gitu kan. Nah lawyer, guru kan ngajar itu dia per mata pelajaran kan, per mata pelajaran dia diberikan ya apa ya istilahnya honorarium dia sifatnya. Nah sama dengan lawyer itu dia honorarium sifatnya. Misalnya ada suatu perkara, orang datang ke kita
Terus bicara soal ini kan, apa namanya, Kontrak ya bang. kontrak lah kita bilang ya, untuk mau tanda tangan kuasa atau segala macam. Ya dia harus menyebutkan kan berapa honorariumnya. Kenapa? Karena itu logisnya gini, ya ke beberapa tempat itu kan membutuhkan biaya operasional kan. Kalau soal itu, soal honorarium kan. Oh berarti bukan karena kalau bebas sekian, kalau nggak bebas nggak ada itu bang ya? Nggak pernah. Mungkin ya ada kontrak di awal itu misalnya success fee istilahnya kan. Kalau misalnya berhasil, ininya ya udah dikasih lah reward gitu kan. Iya bang. Dan itu kan atas persetujuan para pihak. Gitu. Iya. Apa planning abang ke depan nih untuk hukum di Indonesia? Apa yang mau abang buat kan? Mana tahu ada mau buat lembaga kah atau apakah gitu bang? Ini khususnya ya di Sumatera Utara ya. Wah ini cerita Sumatera Utara luar biasa nih. Caleg nih. Allah. Apa lagi kan? Ya khususnya di Sumatera Utara lah. Karena kan kita GMPI Sumut kan. Iya, konsentrasinya pasti di generasi muda pembangunan Indonesia di wilayah Sumut. Untuk dalam planning saya ke depan itu kan adanya nanti lembaga pendidikan hukum, pendidikan hukum yang sifatnya itu kultural. Jadi apa ya, kultural itu sifatnya kayak kebudayaan lah. Jadi kita berusaha menerapkan memperkenalkan hukum Indonesia itu dengan cara-cara yang lebih sifatnya kebudayaan. Apa misalnya budaya Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, kemudian apa lagi ya, tolong menolong. Ya begitulah. Sebagai perbaikan juga bang ya. Sebagai perbaikan dan juga mengajak pemuda-pemudi di Indonesia khususnya Sumatera Utara itu untuk lebih proaktif terhadap pendidikan hukum. Jadi jangan anggap hukum itu cuma dipelajari di perkuliahan, enggak. Jadi pengenalan hukum itu bisa dilakukan di banyak tempat gitu kan. Hanya saja mungkin di Sumatera Utara kan belum begitu tinggi geliatnya kan. Insya Allah itulah planning ke depan. Itu yang pertama bang ya. Untuk ini bang, kalangan masyarakat kecil ataupun masyarakat miskin lah ini bang ya. Apakah ada yang ingin abang bangun juga planning abang untuk mereka gitu? Ya, planningnya itu yang pasti ini ya. LBH kah atau apa bang kan? Ya, LBH. Jadi khusus ini untuk untuk informasi sama masyarakat kan. Apabila masyarakat itu tidak mempunyai dana yang lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, bisa datang ke LBH di banyak tempat. Banyaklah LBH yang LBH itu singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Memang itu diprogramkan oleh pemerintah untuk menolong masyarakat yang notabene tidak yang kesulitan lah. Apakah ada niat abang untuk membangun khusus pribadi? Abang ingin membantu? Wah, luar biasa. Udah bang, untuk pemuda apa yang mau abang sampaikan nih bang tentang hukum ini bang? Pemuda, khususnya Sumatera Utara, intinya jangan malas membaca buku, apalagi membaca situasi. Karena tanpa peran pemuda, Indonesia, khususnya Sumatera Utara itu bukanlah apa-apa, melainkan karena peran pemuda, Sumatera Utara dan Indonesia bisa berjaya. Luar biasa. Oke bang, terima kasih bang atas kehadirannya, waktu yang luar biasa ini bang. Bang Khairi. Nanti insya Allah kita jumpa lagi bang ya. Bisa Bang Khairi. Bicara hukum yang lebih detail gitu bang ya. Jadi jangan berkecil hati untuk kalangan miskin ataupun kelas bawah ini. Hukum itu sebenarnya tidak tumpul bang ya. Enggak, sebenarnya hukum itu nggak tumpul ke atas ataupun tajam ke bawah, tapi ada permainan oknum. Jadi oknum itu yang harus kita berantas gitu bang ya. Kita berusaha melukis itu. Terima kasih. Sahabat GMPI, semoga dapat mengedukasi dan juga memberi wawasan tentang hukum. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.